Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nin Kartika. Saya akan menjelaskan pengertian charter kapal. Charter kapal adalah kontrak atau perjanjian pemilik kapal dengan penyewa untuk pengangkutan barang pada pelayaran tertentu atau selama waktu tertentu. Diatur dalam KUHD bab 5 pasal 453 sampai 465. Pengertian charter kapal yaitu hubungan hukum untuk penggunaan kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi dengan awak kapal dan peralatannya dengan imbalan berupa bayaran. Menurut Purwosudjipto, perjanjian charter kapal adalah perjanjian timbal balik antara tercharter dengan pencharter. Jadi si tercharter mengikatkan diri dengan menyediakan kapal lengkap beserta pelengkapan dan pelautnya untuk kepentingan si pencharter. Sedangkan si pencharter mengikatkan diri untuk membayar uang charter. Saya Faiza Nurfitria, di sini akan menjelaskan mengenai dasar hukum perjanjian charter kapal. Dasar hukum dalam perjanjian charter kapal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diatur dari pasal 453 sampai pasal 565. Secara umum, isi dari pasal-pasal tersebut adalah mengatur mengenai perjanjian pencharter kapal secara umum dan membedakan perjanjian charter kapal ke dalam dua jenis, yaitu menurut perjalanan dan waktu. Juga mengatur tentang perlu adanya akta dalam suatu perjanjian charter kapal. Selanjutnya, berakhirnya perjanjian charter kapal. Perjanjian charter kapal juga dapat berakhir pada saat-saat tertentu yang disebabkan oleh sesuatu di luar dari apa yang telah dijanjikan bersama. Berkenaan dengan ini, pasal 462 sampai pasal 465 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan mengenai berakhirnya perjanjian charter kapal, yaitu pertama, perjanjian charter kapal dapat berakhir apabila kapal tersebut musnah. Kedua, apabila kapal itu hilang, perjanjian charter kapal berakhir pada saat penerimaan kabar terakhir mengenai kapal yang bersangkutan. Yang ketiga, perjanjian charter kapal dapat berakhir apabila kapal tersebut tidak dapat dipakai akibat adanya kerusakan dan tidak dilengkapi dengan awak kapal yang cukup. Yang keempat, selama kapal tidak dipakai, uang charter tidak perlu dibayar. Apabila uang charter tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka tercharter dapat memberhentikan perjanjian charter kapal. Charter kapal dalam keadaan kosong. Yang pertama, penyewaan kapal tanpa nahkoda dan anak buah kapal dengan kondisi kapal layak laut. Yang kedua, biaya sewa biasanya didasarkan pada setiap bobot mati musim panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Purnamawulandari. Saya akan menjelaskan jenis-jenis charter kapal menurut pasal 453 KUHD, yaitu charter menurut perjalanan dan waktu. Charter kapal menurut perjalanan yaitu perjanjian pihak pencharter untuk menyediakan kapal tertentu seluruhnya atau sebagian kepada pihak pencharter dengan maksud untuk mengangkut orang atau barang melalui lautan dalam satu perjalanan atau lebih dengan pembayaran suatu harga pasti untuk satu pengangkutan. Yang kedua, charter kapal menurut waktu, yaitu perjanjian pihak pencharter mengikatkan diri menyewakan kapal menurut waktu tertentu kepada pihak lawannya atau pencharter dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di lautan guna keperluan pihak pencharter dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu charter. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan charter kapal menurut jenisnya. Yang pertama ada bareboat charter. Charter kapal dalam keadaan kosong tanpa awak kapal. Charter ini hanya khusus untuk antar perusahaan pelayaran dan termasuk time charter serta penggunanya terserah si pencharter. Dan selanjutnya ada trip time charter, yaitu charter kapal untuk satu trayek tetapi hanya charter atau sewa, dihitung berdasarkan lamanya waktu.
Misalkan dari port A ke port B, yang harusnya ditempuh 1 hari, tetapi ditempuh dalam waktu 1 minggu. Maka pembayarannya dihitung selama 1 minggu. Dan selanjutnya ada lump sum charter. Dasar perhitungannya adalah sejumlah uang charter tertentu yang merupakan uang tetap dan dipergunakan charter untuk menyewa seluruh atau sebagian ruangan kapal sesuai dengan perjanjian semula. Dan selanjutnya ada net charter. Semua biaya di pelabuhan yang dibebankan oleh charter apabila kapal sudah dikembalikan, maka pemilik kapal akan melakukan perhitungannya.